Halo Sobat Mahasiswa, bertemu lagi bersama saya Wahyu Nugroho di mata kuliah pembelajaran terpadu. Video kali ini kita akan membahas tentang landasan psikologi. Silahkan simak materi pada video ini. Teori psikologi yang mendasari pembelajaran terpadu atau tematik meliputi beberapa pendekatan utama. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai teori-teori tersebut. 1. Teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran terpadu sesuai dengan ide ini karena memungkinkan siswa untuk menghubungkan berbagai konsep dan pengalaman. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah salah satu teori yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Menurut Ojose 2008, Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama. A. Tahap sensori motor, 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi memahami dunia melalui tindakan fisik dan pengalaman sensorik. Perkembangan utama meliputi refleks bawaan, menghisap, menggenggam, permanensi objek, memahami bahwa benda tetap ada meski tidak terlihat, imitasi tertunda, meniru perilaku yang dilihat sebelumnya, eksperimentasi, mencoba berbagai tindakan untuk melihat hasilnya. B. Tahap praoperasional, 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol mental, namun pemikiran masih terbatas. Karakteristik utama, pemikiran simbolik, menggunakan kata dan gambar untuk merepresentasikan objek egosentrisme. Kesulitan memahami perspektif orang lain. Pemikiran intuitif, membuat kesimpulan berdasarkan perasaan, bukan logika. C. Tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan merupakan periode penting dalam perkembangan kognitif anak. Karakteristik utama tahap operasional konkret. 1. Konservasi anak memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda tetap sama meskipun penampilannya berubah. Misalkan anak 9 tahun dapat memahami bahwa jumlah air sama meski dituang ke gelas berbeda bentuk. Contoh, anak mengerti bahwa jumlah air tetap sama ketika dipindahkan dari gelas pendek lebar ke gelas tinggi ramping. 2. Klasifikasi kemampuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan satu atau lebih karakteristik. Contoh, anak dapat mengelompokkan kelereng berdasarkan warna dan ukuran sekaligus. 3. Serialisasi pengurutan. Anak dapat mengurutkan objek berdasarkan dimensi tertentu seperti panjang, berat, atau volume. Contoh, menyusun pensil dari yang terpendek hingga terpanjang. 5. Decentration. Kemampuan untuk mempertimbangkan beberapa aspek situasi secara bersamaan. Contoh, dalam permainan, anak dapat memikirkan strategi sendiri sambil mempertimbangkan strategi lawan. 6. Penalaran induktif. Anak dapat menarik kesimpulan umum dari pengalaman spesifik. Contoh, setelah melihat beberapa jenis burung, anak menyimpulkan bahwa semua burung memiliki sayap. 7. Penalaran spasial. Peningkatan pemahaman tentang hubungan spasial dan geometri. Contoh, anak dapat membaca peta sederhana atau memahami perspektif dalam gambar. 8. Pemahaman kausalitas, anak mulai memahami hubungan sebab akibat yang lebih kompleks. Contoh, memahami bahwa tanaman tidak tumbuh hanya karena disiram, tapi juga membutuhkan sinar matahari dan nutrisi. 9. Berkurangnya egosentrisme. Anak mulai memahami bahwa orang lain mungkin memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda. Contoh, dapat bermain game dengan aturan dan memahami perspektif pemain lain. 10. Pemecahan masalah konkret. Anak dapat memecahkan masalah yang melibatkan objek atau situasi nyata. Contoh, menghitung kembalian dalam transaksi sederhana. D. Tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Individu dapat berpikir abstrak dan hipotesis.
Karakteristik utama. Pemikiran abstrak. Memahami konsep yang tidak konkret. Penalaran deduktif, menarik kesimpulan dari informasi umum ke khusus pemikiran sistematis, mempertimbangkan semua kemungkinan dalam memecahkan masalah pemikiran proporsional, memahami hubungan antar variabel. Contoh, remaja 15 tahun dapat memahami dan mendiskusikan konsep keadilan atau kebebasan. Setiap tahap perkembangan anak adalah dasar untuk tahap selanjutnya. Usia perkembangan anak hanyalah perkiraan, dan setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Piaget melihat anak-anak sebagai pembangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, melibatkan asimilasi dan akomodasi. Konflik kognitif mendorong perkembangan, walaupun teori Piaget telah direvisi. Teori Piaget menekankan pembelajaran aktif dan penemuan memengaruhi praktik pendidikan berpusat pada anak dan berbasis inquiry. Piaget percaya bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui proses interaksi dengan lingkungan. Proses ini melibatkan dua mekanisme utama. A. Asimilasi. Anak-anak mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Misalnya ketika seorang anak melihat anjing baru dan mengenalinya sebagai anjing karena sesuai dengan skema mereka tentang apa itu anjing. B. Akomodasi. Anak-anak mengubah atau menciptakan skema baru untuk menyesuaikan informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang ada. Misalnya, jika seorang anak melihat binatang yang mirip anjing tetapi berbeda, mereka mungkin harus memperbarui skema mereka untuk memasukkan jenis anjing yang baru. Thanks for watching.